Teman-teman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, konstelasi pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029 dipastikan akan berjalan sengit. Sejumlah figur potensial mulai menjadi buah bibir masyarakat NTT untuk maju sebagai kandidat dalam konstelasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Salah satu figur yang juga kemudian didambakan untuk kembali ikut bertarung dalam pilkada pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur adalah sosok perempuan hebat Nusa Tenggara Timur, yaitu Ibu Emy Nomleni. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Emy Nomleni? Beliau adalah perempuan pertama yang memimpin DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sosok yang sederhana ini juga merupakan Ketua DPD 2 PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, mari kita sedikit membahas tentang siapa itu Emy Nomleni, yang merupakan salah satu kandidat terkuat di bursa calon Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Mengingat beliau juga adalah Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terpilih di tahun 2024, juga Ketua DPRD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Emy Nomleni adalah salah satu perempuan Nusa Tenggara Timur yang sukses meniti karir di jalur politik. Wanita yang akrab disapa Emy Nomleni ini bermetamorfosa dari arsitek dan aktivis pergerakan menjadi seorang politisi. Emy Nomleni memulai karir politiknya dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Setelah 2 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten TTS dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Emy Nomleni naik peringkat. Pada pemilu tahun 2004, Emy Nomleni terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2004-2009 dari daerah pemilihan TTS. Kemudian pada tahun 2009, Emy Nomleni kembali terpilih untuk periode kedua 2009-2015. Selanjutnya, Emy Nomleni memimpin DPC PDI Kabupaten TTS periode 2015-2020. Karir politik Emy Nomleni terus moncer. Pada Pilkada 2018, Emy Nomleni menjadi calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 berpasangan dengan calon gubernur NTT Marianus Sae. Dalam perjalanan Marianus Sae tersandung kasus korupsi. Mantan Bupati Ngada itu ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Meskipun tanpa Marianus Sae, Emy Nomleni tetap tegar melangkah hingga akhir pemungutan suara. Keduanya mendulang suara terbanyak kedua, kalah dari pasangan Victor Bungtilo Laiskodat dan Yosef Naisoi. Kemudian pada tahun 2019, Emy Nomleni terpilih menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024. Saat pemilu 2019, Emy Nomleni terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode ketiga. PDI Perjuangan pada 2019 meraih suara terbanyak dari parpol lainnya, sehingga Emy Nomleni atas persetujuan DPP PDI Perjuangan didapuk menjadi Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024. Secara pengalaman, Emy Nomleni merupakan figur yang sempurna yang meniti karir di bidang politik. Oleh karena itu tidak salah kemudian beliau didaulat menjadi salah satu kontestan terkuat
di dalam konstelasi politik pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Iminom Leni juga kemudian membuktikan keseriusannya untuk maju ikut di dalam pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024, di mana beliau juga sudah mendaftarkan diri ke parpol lain sebagai proses menuju pembentukan sebuah poros koalisi untuk menghantarkan beliau menjadi salah satu bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029, yaitu beliau sudah mendaftarkan diri di Partai Amanat Nasional Nusa Tenggara Timur dan Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teman-teman, politik itu dinamis, dinamika masih berjalan, proses dalam internal PDI Perjuangan pun masih berjalan. Namanya belum mengerucut kepada siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk ikut di dalam konstelasi pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur, karena seperti yang kita tahu, PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertabur bintang. Ada nama besar seperti Herman Heri, ada nama besar seperti Ansi Lema. Selain itu, ada salah satu nama besar tokoh Flores yang juga merupakan anggota DPR RI dari Dapil 1 NTT, Bapak Hugo Pereira. Tentu nama-nama besar kader-kader PDI Perjuangan akan diproses, dan pada akhirnya satu nama yang akan dimunculkan sebagai bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Timur dari Partai PDI Perjuangan. Apakah Iminom Leni? Apakah kemudian Ansi Lema? Apakah kemudian Herman Heri atau Hugo Pereira? Kita sebagai masyarakat menantikan keputusan dari DPP PDI Perjuangan, namun proses yang berjalan dan apa yang telah mereka lakukan untuk NTT akan menjadi salah satu faktor terbesar untuk kemudian DPP menentukan juga kembali ke rakyat yang kemudian memilih. Apakah memilih berdasarkan yang mereka sudah lakukan selama ini, rekam jejak sebagai seorang pejabat publik, baik itu di DPR RI, baik itu sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sebagainya. Teman-teman, PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu partai yang kemudian akan menentukan arah poros koalisi di pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur, karena di pemilihan legislatif tahun 2024 PDI Perjuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan salah satu partai dengan peraih suara terbanyak, sehingga PDI Perjuangan akan eksis di dalam konstelasi politik pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Salam Flobamora. Silakan beropini, silakan menganalisa, tetapi kecuali kalau Pak Herman Heri itu bukan PDI Perjuangan, saya akan lawan. Ya, pertama terima kasih. Ya, saya hari ini sangat merasakan seperti saya gembira bahwa satu proses boleh kami lewati, kami jalani. Jadi ini harus dianggap sebagai sebuah proses bersama. Tidak saja proses seorang Iminom Leni, tetapi proses dari PDI Perjuangan bersama dengan PAN. Yang kedua, kenapa memilih PAN? Sebenarnya ini bukan soal memilih, pilih dan pilih, tetapi kami menghormati proses-proses yang ada. Jadi hari ini PDI Perjuangan tidak bisa ada di dalam perjalanan sendiri. Kami butuh koalisi dan kami menerima dengan tangan terbuka ketika Pak Ketua PAN bersama dengan semua teman-teman PAN membuka ruang untuk ada dalam proses. Sehingga kami menghormati proses itu dalam konteks bahwa yang dinamakan dengan komunikasi ini salah satunya adalah yang ini.
kita taat kepada aturan-aturan main dalam setiap partai, dan hari ini kita ada bersama-sama. Itu yang mungkin menjadi utamanya seperti itu. Ya, dan sekali lagi ini bukan soal memilih dan dipilih, tetapi tentu komunikasi ini kita bangun mana-mana yang memberikan peluang. Jadi soal mendaftar ini bukan sekedar soal hanya kita memilih karena ada yang buka dan kita mendaftar, tidak. Tetapi tentu koalisi itu yang nanti akan semua ini akan mengerucut pada koalisi, tentu itu tidak hanya sekedar datang, mendaftar dan selesai. Yang kita harapkan itu adalah tentu ada di dalam sebuah proses komunikasi yang memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk kita akan ada dalam perjalanan bersama. Itu yang paling penting. Jadi kenapa ini bukan soal pilihan, tetapi kan kita menganalisa semua hal di dalam proses ini. Setiap partai politik tentu punya kepentingan masing-masing, punya tujuan masing-masing, dan disitulah kita menganalisa untuk bagaimana kita berproses bersama. Itu yang paling utama. Apakah di DPW PKB juga? Nanti kita berproses. Jadi hari ini tanya di PAN dulu, jangan tanya nanti kita berproses yang lain. Karena hari ini kita dalam rumah besar PAN, mari kita berbicara tentang bagaimana PD Perjuangan dan PAN. Nanti di tempat lain akan kita bicara yang lain. Jadi hari ini tidak usah kita bicara dulu hal-hal lain, tapi kita bicara tentang bagaimana proses yang terjadi antara PD Perjuangan dan PAN ya. Di internal PDP, apakah ruang dalam demokrasi ini juga ada bagi figur-figur lain atau memang? Oh ya, ini makanya kenapa dibilang bakal calon yang ini proses ini terus berjalan. Nanti tetap akan ada teman-teman karena di PD Perjuangan juga belum mengerucut. Belum ada pada sebuah keputusan. Ada proses bersama, kami punya banyak kader di situ, dan biarlah proses ini berjalan. Kenapa saya juga harus melakukan? Karena saya harus juga menjaga proses ini. Saya tidak hanya sebagai seorang Eminum Leni, tapi saya juga Ketua DPD PD Perjuangan NTT yang menjaga proses ini. Ya, kalau kami berkomunikasi, ini bukan soal komunikasi sekedar Eminum Leni dan Pak Ahmad Johan, tetapi berkomunikasi PD Perjuangan dan PAN NTT, supaya kita ada dalam komunikasi itu. Jadi semua ruang tetap terbuka, karena nanti yang menjadi keputusan itu adalah DPP PD Perjuangan, dan juga termasuk yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa ada juga di DPP PAN. Jadi itu yang ini. Jadi hari ini kita dalam sebuah proses. Nanti besok ada teman-teman juga yang akan ada dalam proses. Silakan. Ini kita masuk ke matematika politik ya. Ini dua ketua. 9 tambah 4 13 Pak. Apa itu sudah bisa ada celah mengerucut untuk bisa majukan satu paslon untuk ini? Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika proses pendaftaran itu atau proses ada berkomunikasi, kita tidak hanya sekedar soal prosedural, tetapi ada substansial di dalamnya. Saya tidak akan berbicara tentang matematik, Pak. Bapak sudah menyampaikan matematika itu, sehingga yang kita mau bicara itu ada prosedural dan juga akan menuju kepada substansial. Jadi itu yang mungkin ada. Ya. Tunggu. Nah, ini kan informasi di DPP ini kan Pak Herman Heri mengarahkan Pak Ansi Lema untuk maju. Tidak apa-apa. Yang penting itu kan ada di PD Perjuangan, Pak. Jadi jangan teman-teman memang silakan beropini, silakan menganalisa, tetapi kecuali kalau Pak Herman Heri itu bukan PD Perjuangan, saya akan lawan. Tapi kalau Pak Herman Heri itu bersama Pak Ansi Lema itu PD Perjuangan, kita ada dalam keluarga besar PD Perjuangan yang ada di dalam keinginan berproses untuk NTT. Jadi soal yang lain-lain itu kalau Pak Herman Heri itu bukan PD Perjuangan, saya lawan. Tapi karena PD Perjuangan itu adalah Pak Herman Heri bagian dari PD Perjuangan. Itu yang ini nanti tetap semuanya akan ada dalam proses. Jadi itu yang kita hormati sebagai proses ya. Jadi kesiapan kader PAN sendiri seperti apa ini? Saya punya beberapa kader, tapi hari ini saya sudah menyampaikan kepada teman-teman DPP karena ini proses pertama yang pernah dilakukan. Dulu biasanya semua calon langsung ke kader. Tapi hari ini saya minta kepada DPP agar prosesnya dimulai dari DPD dan DPW agar apa? Kami yang paham NTT ini lebih tahu siapa figur yang paling pantas membangun NTT karena kami punya problem begitu banyak. Nah itu saya bersyukur DPP mengizinkan sehingga prosesnya mulai dari DPD. Sehingga hari ini saya mengajak teman-teman media sebagai satu pilar demokrasi bahwa ini bukan semata-mata soal kuasa. Kita harus sama persepsinya bahwa kita sedang ingin membangun NTT. Sehingga ini bukan soal kader atau tidak kader, tapi sedang kita merekrut kader yang terbaik. Dan bagi PAN kami terbuka. Dan kami melihat bahwa Bu Eni salah satu putri terbaik yang kami ajak
Saya berkomunikasi lama dan saya minta Pak Wendy datang lambat. Karena selama ini kami jarang diajak bicara tentang NTT. Nah hari ini PAN sedang menyediakan dirinya ingin terlibat aktif membangun NTT lewat semua proses yang ada di NTT. Sehingga pilkada ini, saudaraku, jangan kita hanya ingin berpikir bahwa ini soal kekuasaan ribut antara kader yang mau berebut, jangan. Tapi bangun opini bahwa kita semua sedang berupaya membangun NTT yang kita cinta ini agar martabat kita setara sama dengan provinsi-provinsi lain. Kalau kita sama ini, tentu tidak cukup PAN dan PDIP. Kita butuh partai-partai yang lain, butuh kolaborasi besar, butuh sinergi. Sehingga PAN tentu sangat senang. Dan minta kepada Bu Kakak ini, jangan cuma di PAN. Kita ajak partai-partai yang lain. Semakin besar kita, semakin bersama kita, saya yakin bahwa ke depan kita bisa bersama itu. Tangan Bu Eni kecil, tangan saya kecil. Tapi kalau kita bisa bergandengan dengan semua pihak, saya yakin kita bisa mengangkat semua persoalan, menyelesaikan persoalan dengan baik. Sehingga mohon media, jangan banyak berita yang kemudian hanya pada konflik-konflik, membuat masyarakat itu kemudian terjerat dengan konflik-konflik itu. Diskusinya di warung-warung kopi itu ribut soal siapa-siapa, tapi diskusi mari kita, ada banyak persoalan kita yang harus kita selesaikan, dan kita harus mencari figur terbaik untuk menyelesaikan persoalan itu untuk bertahan. Begitu Mas ya? Ya. Menyangkut polisi, Bu. Saya tadi Pak Ketua sudah nambah, ini bisa ditulis bisa tidak. Tetapi yang pertama tadi saya terima kasih karena PAN hari ini menjadi partai yang terbuka. Terima kasih Pak Ketua, sehingga kami sendiri juga diajak. Jadi memang saya mencoba melakukan komunikasi. Kalau PAN sudah buka, saya ingin untuk mendaftar, dan komunikasi ini hari ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin gitu. Jadi salah satu yang luar biasa itu bahwa hari ini PAN terbuka ya Pak Ketua untuk tidak saja minum ini, tapi juga nanti ada banyak teman-teman yang punya keinginan. Dan yang tujuan utama seperti tadi Pak Ketua bilang, bahwa semua kita harus menyamakan persepsi, semua kita dalam proses ini punya tujuan yang sama untuk membangun NTT. Justru ketika ada banyak orang yang ingin menjadi pemimpin NTT, itu baik, bahwa semua orang sedang berpikir untuk NTT menjadi lebih baik. Itu yang penting ya. Kalau 2024 ini unik itu, sampai ke daerah. Ya. Bagaimana cara membangun koalisi-koalisi dari provinsi ke daerah? Ya. Karena akan dengan kampanye. Ya. Jadi tadi saya lupa menyampaikan Pak Ketua. Jadi kami juga menginstruksikan kepada semua teman-teman, kan semua kita ada sedang berproses ya, semua partai ada pembuka di bawah. Saya minta untuk teman-teman juga berproses sampai di tingkat bawah untuk melakukan komunikasi politik. Termasuk kami berharap bahwa sampai tingkat bawah pun PD Perjuangan dengan PAN bisa ada dalam kolaborasi. Karena tadi itu koalisi di seluruh NTT ini rata-rata itu harus berkoalisi. Tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri, termasuk di tingkat kabupaten kota. Makanya komunikasi itu harus dibangun dalam kepentingan untuk tujuannya sama, untuk membangun NTT di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Mari kita berjalan bergandengan tangan bersama. Calon ini kan cuma proses proseduralnya aja, wacana kursi. Nanti ke depan kita harus berkoalisi dengan rakyat. Jadi ke depan itu isunya itu bahwa ini bukan koalisi PAN, PDIP dan partai lain, tapi kita sedang mendorong putra terbaik dan kita berharap rakyat berkoalisi untuk menyelesaikan persoalan NTT. Ya. Jadi tidak ada pemikiran dari PAN bahwa partai mana saya datang berkoalisi, PAN menawarkan saya bagi wakil, macam wakil bupati, wakil wali kota. Pikiran pertama kita selesaikan persoalan NTT. Kalau minta kader kami punya. Tapi untuk hari ini kami ingin mendorong dulu tokoh-tokoh